Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi dari tutorial template admin Bootstrap plus PHP kita. Nah, di video sebelumnya mohon maaf karena memang suaranya tidak kerekam ya atau tidak kerecord. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi sesi pembelajaran kita untuk melanjutkan cara membuat sebuah template admin Bootstrap dengan PHP-nya. Sebelum itu kita akan aktifkan dulu ya XAMPP-nya. Itu silakan kalian aktifkan modul Apache dan MySQL-nya. Klik Start. Kalau udah, ini diminimalkan. Setelah itu kita lihat ya, di sini saya kemarin sudah membuat folder dengan nama akademik yang di dalamnya masih ada indeks ya. Jadi nanti kita akan tambahkan file-file di dalamnya. Nah, coba kita akan buka. Nah, cara untuk membuka project kita, ketikkan di base URL-nya itu localhost / nama folder yang telah kita buat, yaitu kalau di sini saya nama foldernya akademik. Nih ya, kemarin kita sudah membuat tampilan utama dari index.php-nya seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan. Kita akan buat lagi tampilan dari masing-masing tabel di dalam data akademiknya. Di sini ada siswa, kelas, dan jurusan. Nah, sekarang kita buka text editornya. Lalu di sini saya menggunakan text editor Sublime Text. Klik project, lalu add folder to project. Lalu saya arahkan ke XAMPP, ada di C ya, di XAMPP, htdocs, lalu akademik, lalu select folder. Nah, ini ya. Jadi ini adalah file yang ada di dalam sebuah akademik. Nah, selanjutnya yang akan kita buat yaitu, nah kalau misalkan saya klik siswa, nah nanti di sini akan muncul tampilan dari tabel siswa ya, karena masih kosong, jadi yang muncul adalah not found atau URL-nya belum diisikan, seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat file baru dengan nama siswa.php. Di sini ya, klik kanan, lalu new file. Kita ketikkan aja siswa.php, lalu Ctrl S ya untuk menyimpan. Di sini ya, siswa, tinggal di klik save. Nah, ini kalau udah kita hapus aja yang ini. Save. Nah, isi dari siswa ini, tampilan awalnya atau tampilan keseluruhannya, kita akan copy aja yang ada di indeks ini. Silakan blok keseluruhan dengan Ctrl A atau Ctrl A. Lalu kita copy dengan menggunakan Ctrl C ya, atau misalkan klik kanan copy. Lalu pastekan di siswa.php. Kita pastekan di siswa.php. Kita save. Nah, setelah itu di indeksnya jangan lupa di menunya ya, di menunya siswa ini kita arahkan atau href-nya ke siswa.php seperti ini. Jadi nanti ketika diklik siswa, maka akan otomatis meloncat ke tampilan siswa.php yang ada di sini. Seperti itu. Kalau udah, ini disimpan aja, Ctrl S. Ini kita close aja ya. Nah, ini juga sama, kita rubah dulu yang ini menjadi siswa.php sesuai dengan nama file yang kita buat ya. Kalau misalkan tidak sama, nanti akan error. Ini kita sesuaikan dengan nama yang telah kita buat di file yang ini. Kita save, lalu kita refresh. Nah, kalau misalkan kita klik siswa, maka otomatis masuk ke siswa.php ini.
seperti ini. Nah, ini nanti kita akan hapus lalu ganti dengan menggunakan tabel. Seperti itu. Ini kita akan hapus dulu ya. Jadi supaya kelihatan beda. Kita akan hapus dari isinya. Itu nah, yang ini ya. Yang ini kita akan hapus sampai dengan div yang ini. Yang ini ya. Nah, kita akan hapus, kita simpan. Misalkan di sini saya tambahkan biar agak sedikit berbeda H1. Ini adalah halaman siswa. Kalau saya save, kalau saya refresh, nah ini adalah halaman siswa. Nah, di sini nanti kita akan tempelkan tabel yang nantinya akan dimunculkan melalui database-nya. Selanjutnya kita hapus lagi aja untuk menandakan bahwa tabel file yang sudah kita buat dengan nama siswa.php sudah berjalan ya. Kalau misalkan kita ke dashboard dulu, ini dashboardnya belum kita connect, belum kita linkkan dulu ya yang di siswa. Kita cari dashboard. Nah, ini ref-nya ke index.php. Kita simpan lalu kita refresh. Kalau misalkan saya klik dashboard, nah maka akan masuk ke indeksnya. Nah, kalau misalkan saya klik siswa, maka akan masuk ke siswa.php. Selanjutnya kita akan tambahkan tabel di sini. Silakan buka hasil ekstrakan dari Start Bootstrap SB Admin-nya. Lalu cari tabel yang ini ya. Klik kanan. Kalau misalkan kalian pengen lihat dulu, klik aja 2 kali. Nah, kita akan masukkan tabel yang ini sampai dengan sini ya, sampai seperti ini. Nah, kita akan masukkan. Nah, caranya ini kita close aja. Kembali ke sini, klik kanan, lalu open with Sublime Text. Nah, ini kita akan kopikan, tapi tidak akan kopikan keseluruhan, hanya isi dari konten tabelnya aja. Kita cari konten tabelnya. Ini masih di atas ya. Masih di atas. Nah, ini. Kita akan tambahkan di sini. Kita akan copy mulai dari sini sampai dengan ini ya, sampai dengan bawah. Nah, sampai dengan tutup div yang ini. Kita copy. Lalu kita pastekan di dalam sini. Di dalam isi dari si kontennya. Kita ke bawah, scroll. Nah, di sini ya. Kita akan pastekan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita akan save. Coba kita lihat dulu. Kita refresh ya. Nah, sekarang udah muncul. Di dalam siswa sudah ada tabel, cuman kita akan hapus beberapa dokumentasi yang ada di dalam tabel ini. Nah, yang pertama akan kita modifikasi atau kita hapus. Ini kita edit ya, modifikasi. Misalkan ini tabel siswa. Yang P-nya ini kita hapus aja. Kalau saya save, refresh. Nah, sekarang muncul cuman nama tabel siswanya aja.
Lalu selanjutnya yang ini kita akan hapus ya, kita akan hapus. Lalu kita save. Nah, tapi di dalamnya kita akan isikan A, misalkan BTN, lalu BTN primary misalkan, atau kalau misalkan coba kita ke dashboard, ini nggak ada ya. BTN primary misalkan di sini namanya tambah data, nanti untuk menambahkan data di siswanya. Coba kita save dulu, kita refresh. Nah, seperti ini ya, tambah data. Nah, atau kalau misalkan kalian pengen lihat cara untuk membuat sebuah tabel, silakan masuk ke dokumentasi Bootstrap-nya. Di sini ada Bootstrap, getbootstrap.com, lalu di sini ada documentation. Klik aja di sini button. Ini ya, button. Nah, berarti cara untuk membuat sebuah button itu ini ya, button. Coba misalkan kita copy aja yang ini, lalu kita paste di sini. Tipenya button, kelasnya BTN, misalkan di sini primary. Lalu isinya misalkan di sini tambah data. Kalau kita save, coba kita refresh. Nah, di sini akan muncul tambah data. Seperti ini ya, tambah data. Lalu kita akan hapus di sini tabelnya. Ini kita akan hapus aja. Misalkan coba kita lihat. Misalkan kita akan hapus dari yang ini, tab body yang ini, yang kedua sampai dengan yang terakhir. Sampai dengan yang ini misalkan. Saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, jadi hanya menyisakan yang name, position, office, age, lalu isinya ini ya. Ini cuma satu. Coba kita simpan, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi cuma ada satu ya. Nanti kita akan looping data-datanya ini ketika kita sudah masuk ke pembuatan database. Ini untuk tabel siswa. Lalu kita akan buat lagi tabel kelas dan jurusan sama. Kita klik kanan, new file. Lalu di sini kita isikan kelas ya. Kelas.php. Kita save. Lalu ini kita hapus. Nah, isinya kita akan copy aja data yang ada di siswa ini. Kita blok keseluruhan ya dengan menggunakan Ctrl A. Lalu copy. Lalu pastekan di kelas. Nah, tapi kita ganti ya.
Yang pertama yang ini ya, yang ref-nya atau link-nya kita ganti menjadi ke kelas.php karena kita sudah membuat kelas.php yang ini. Lalu dashboard-nya juga kita sudah indeks. Selanjutnya kita akan rubah yang ini ya, tabel kelas. Ini isinya kita biarkan aja sama semua. Nanti kalau udah masuk ke database baru kita bedakan. Kalau kita klik kelas, URL-nya belum ya. URL dari siswa. Nah, URL dari siswanya belum kita ganti atau belum kita edit ya. Jadi kalau misalkan membuat sebuah template itu ya seperti ini. Jadi kita harus ngedit ref-nya atau link-nya kemana. Ini kita ke kelas.php. Jadi ketika kita membuka sebuah halaman apapun, ketika kita ngeklik apapun itu pasti link-nya ke situ gitu, yang sesuai dengan link yang kita tautkan di sini. Coba kita save, lalu ini kita ada di siswa.php. Kalau kita masuk ke kelas, nah ini tabel kelas ya. Lalu kita masuk di dashboard, kita klik kelasnya. Nah sekarang di dashboard belum, berarti pergi ke indeks, lalu kita cari, nah ini kelas. Ini kita ganti menjadi kelas.php. Kita save, kita refresh. Ini di kelas ya. Di dashboard. Kita arahkan ke kelas. Nah, maka ini akan ke kelas. Sip ya, ke kelas. Terus kita akan buat lagi satu lagi, yaitu jurusan. Caranya sama, kita bikin di sini new file, lalu jurusan.php seperti ini. Nah, kita save aja. Nah, yang isinya kita samakan dengan siswa ataupun kelas ya, bebas. Mau siswa boleh, mau kelas boleh. Yang penting nanti di siswa kita edit linknya, dan di kelas juga kita edit linknya. Misalkan saya ambil yang di kelas, saya copy, saya pastekan di jurusan. Nah, yang pertama diganti. Ini ya, jadi ke jurusan.php. Lalu kita ganti juga yang ininya, tabel jurusan. Seperti ini. Kita save. Nah, sekarang yang kelas kita edit lagi ya. Kita edit lagi yang di kelasnya. Nah, ini kita edit menjadi jurusan.php. Lalu selanjutnya di siswa ya. Di siswa juga kita edit menjadi jurusan.php. Kita save. Lalu terakhir di indeks. Indeks juga kita samakan jadi jurusan.php. Kita save. Kalau misalkan kita ke dashboard dulu. Nah, ini di dashboard ya. Ini misalkan saya ke jurusan. Ini udah ada tabel jurusan. Kalau misalkan saya ke kelas dulu, nanti ke jurusan. Nah, udah muncul. Kalau misalkan di halaman siswa mau menuju ke jurusan, nah udah bisa ya. Nah, jadi itu isi dari ketiga data yang ada di data akademik. Ada siswa, kelas, jurusan. Ketika kita ngeklik siswa, maka akan
diarahkan ke siswa.php yang isinya tabel siswa. Nanti data yang ini kita akan ambil di database. Selanjutnya yang di kelas juga sama. Ini tabel kelas, nanti datanya juga kita akan ambil atau kita looping di database. Yang terakhir ada jurusan. Ini jurusan juga mengarah ke jurusan.php ya. Jadi ingat untuk mengedit linknya atau href-nya. Yang juga sama tabelnya, isi tabelnya kita akan looping di database-nya. Baik, mungkin itu saja materi lanjutan dari template Bootstrap ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembuatan sebuah tabel dan koneksi ke database-nya. Nah, bagi kalian yang belum paham atau tidak mengerti, boleh tanyakan di kolom komentar atau WhatsApp ke nomor saya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.